Di tengah kesepian pernikahanku yang hampa, aku menemukan koneksi emosional dan intelektual yang tak terduga pada ayah mertuaku. Sebuah hubungan rumit yang mengaburkan batas aman keluarga dan apakah aku harus pergi untuk menyelamatkan diriku sendiri atau melanjutkan kenikmatan ini? Namaku Kania. Dinding studio kerjaku yang putih bersih ini adalah saksi bisu hari-hariku. Aku seorang desainer grafis, bekerja dari rumah. Rumah mewah yang lebih terasa seperti museum yang dingin daripada sebuah hunian. Lukisan-lukisan abstrak yang kupilih tergantung kaku, seolah menertawakan kekosongan di hati pemiliknya. Aku punya segalanya, kata orang. Suami yang sukses, rumah yang indah. Tapi, segalanya, itu terasa hampa. Bayu, suamiku, adalah pria yang baik. Aku harus terus mengingatkan diriku akan hal itu. Dia bekerja keras. Dia mencintaiku dengan caranya. Dengan kartu kredit tanpa batas, dengan mobil baru di hari ulang tahunku, dengan rencana liburan mewah yang seringnya batal. Cinta Bayu adalah cinta yang bisa dihitung, bisa dibeli, tapi jarang bisa dirasakan kehadirannya. Malam ini, lagi-lagi, kursi di seberangku saat makan malam kosong. Pesan singkatnya berbunyi, meeting klien. Jangan tunggu aku. Aku sudah berhenti menunggu. Aku makan sendirian, dalam diam, ditemani suara denting sendok dan garpu di atas piring porselen yang mahal. Di luar, di paviliun taman belakang, tinggallah satu-satunya orang lain di properti ini. Heru, ayah mertuaku. Seorang duda yang memilih hidup tenang setelah istrinya, Ibu Bayu, meninggal 3 tahun lalu. Kami jarang bicara, hanya sapaan sopan jika berpapasan. Heru adalah antitesis dari Bayu. Jika Bayu adalah deru mesin korporat, Heru adalah gemerisik daun kering. Dia pensiunan arsitek, dan aku sering melihatnya duduk di teras paviliun, membaca buku tebal, atau sekadar menatap langit. Ada aura tenang di sekelilingnya, aura yang entah kenapa membuatku, yang selalu gelisah ini, merasa sedikit terintimidasi sekaligus penasaran. Kekosongan hari-hariku memiliki ritme. Pagi kuhabiskan dengan kopi dan laptop, siang dengan revisi desain yang tak kunjung selesai, dan malam dengan keheningan. Bayu menelepon di sela-sela rapat, suaranya cepat dan fungsional. Sudah makan? Proyek aman? Oke, aku sibuk. Nanti ku call lagi. Panggilan itu lebih terasa seperti absensi daripada sebuah percakapan. Aku mencoba mengisi waktu. Yoga, melukis, hobi lama yang kutinggalkan, mencoba resep-resep rumit. Tapi semua terasa seperti membuang-buang waktu, menipu diri sendiri agar tidak merasa kesepian. Aku merindukan percakapan. Bukan obrolan ringan, tapi percakapan yang sebenarnya. Tentang ide, tentang perasaan, tentang apa saja selain target dan tenggat waktu. Hari ini aku berpapasan dengan ayah Heru di taman. Dia sedang merawat mawar putih kesayangannya. Cantik sekali, yah, sapaku, lebih untuk memecah keheningan daripada apapun. Dia tersenyum, senyum tulus yang jarang kulihat. Mawar butuh perhatian, Kania. Tidak bisa hanya disiram. Harus diajak bicara, katanya, matanya menatap bunga, tapi aku merasa kata-kata itu tertuju padaku. Aku terdiam sejenak. Seperti manusia, ya? Jawabku pelan. Dia mengangguk, lalu kembali fokus pada mawarnya. Percakapan singkat itu anehnya membekas. Ada kedalaman di matanya yang mengingatkanku pada Bayu, tapi versi yang lebih lambat, lebih bijak, dan lebih hadir. Hubunganku dengan Bayu semakin terasa seperti transaksi bisnis. Minggu ini dia ada di Singapura. Aku tahu bukan dari dia langsung, tapi dari asistennya yang menelepon untuk mengonfirmasi jadwal penjemputan di bandara. Aku mengiriminya pesan, semoga lancar di sana. Kabari kalau sudah mendarat. Jawabannya datang 8 jam kemudian, oke. THX. Aku menatap layar ponselku lama. Dulu, kami bisa bicara berjam-jam. Dulu, matanya hanya tertuju padaku. Kapan semua berubah?
Kapan aku berubah dari Kania menjadi tanggung jawab yang sudah diceklis? Rasa sepi ini berbeda. Ini bukan sepi karena sendiri, tapi sepi karena bersama seseorang yang membuatku merasa sendirian. Siang itu, aku sedang mengerjakan sebuah proyek branding untuk klien baru. Aku buntu. Desainku terasa kaku, tidak bernyawa. Aku mondar-mandir di studio, frustrasi. Aku butuh perspektif baru. Tanpa sadar, aku teringat Ayah Heru, pensiunan arsitek. Dia pasti mengerti soal estetika. Aku menepis pikiran itu. Konyol. Apa yang akan kukatakan? Yah, bisakah lihat ini? Aku buntu. Itu terlalu akrab. Terlalu membutuhkan. Aku kembali ke mejaku, mencoba memaksa otakku bekerja. Tapi bayangan Ayah Heru yang sedang membaca di terasnya terus muncul di benakku. Hari ini ulang tahunku. Aku bangun dengan perasaan ganjil, campuran antara harapan konyol dan realisme pahit. Bayu masih di Singapura. Dia tidak lupa, tentu saja tidak. Pukul 9 pagi, bel berbunyi. Seorang kurir membawakan buket mawar impor berukuran masif dan sebuah kotak beludru biru dari perhiasan ternama. Hadiah yang sempurna. Aku membukanya. Sebuah kalung berlian yang indah. Di kartu kecil yang terselip, tertulis tangan asistennya. Selamat ulang tahun, sayang. Maaf, ada meeting penting. Aku tebus makan malam mewah minggu depan. Love, B. Aku tertawa. Tawa kering yang lebih mirip isak tangis. Minggu depan. Selalu minggu depan. Aku meletakkan kalung itu di meja. Aku bahkan tidak mencobanya. Aku berjalan ke taman belakang, ke sudut paling jauh, di bawah pohon flamboyan. Dan di sanalah aku menangis. Aku tidak menangisi hadiah yang mahal. Aku menangisi perhatian yang murah, yang bahkan tidak bisa kudapatkan. Aku menangisi diriku yang berumur 30 tahun dan merasa seperti gadis kecil yang terlupakan di pesta ulang tahunnya sendiri. Aku tidak tahu berapa lama aku di sana sampai aku mendengar langkah kaki. Kania. Itu suara Ayah Heru. Aku cepat-cepat menyeka air mata. Maaf, ya, aku tidak apa-apa. Aku pasti terlihat kacau. Dia tidak berkata apa-apa. Dia hanya berdiri di sana, menatapku dengan sorot mata yang sulit kuartikan. Ayah Heru tidak memaksaku bicara. Dia tidak memberiku nasihat klise atau mencoba menghiburku. Dia hanya duduk di bangku taman yang agak jauh dariku, memberiku ruang, namun juga memberiku kehadiran. Dia sepertinya mengerti bahwa terkadang, hal terbaik yang bisa dilakukan untuk orang yang sedang rapuh adalah dengan diam di dekatnya. Setelah beberapa saat, dia bangkit. Tunggu di sini, katanya lembut. Aku mengira dia akan pergi meninggalkanku, tapi 15 menit kemudian dia kembali. Dia membawa nampan kecil. Di atasnya ada cangkir keramik dan teko kecil. Teh jahe hangat, ujarnya. Ibunya Bayu selalu membuatnya saat cuaca mendung atau saat hatinya sedang tidak enak. Aku menerima cangkir itu. Uapnya yang hangat menerpa wajahku. Aroma jahe dan serai memenuhi hidungku. Aku menyesapnya pelan. Hangatnya menjalar ke seluruh tubuhku, melunturkan kekakuan di bahuku. Ini adalah hal terkecil, sebuah cangkir teh, tapi rasanya jauh lebih nyata dan lebih berarti daripada kalung berlian di dalam kotak beludru biru itu. Terima kasih, yah, bisikku. Dia hanya mengangguk, lalu duduk kembali, menemaniku menghabiskan tehku dalam diam. Hari itu, di hari ulang tahunku, aku mendapatkan hadiah paling berharga bukan dari suamiku, tapi dari ayah mertuaku. Hadiah itu adalah waktu. Proyek desainku benar-benar membuatku frustrasi. Klien menginginkan sesuatu yang ikonik tapi minimalis. Sebuah permintaan klise yang membuatku ingin membenturkan kepala ke dinding. Aku sudah membuat belasan draft, dan semuanya terasa salah. Tidak ada jiwa di dalamnya. Bayu mungkin akan bilang, pilih saja yang paling mahal kelihatannya.
Aku menatap draftku yang gagal di layar. Rasanya ini bukan hanya soal desain. Ini soal aku. Aku yang merasa hampa, dan karyaku mencerminkan itu. Aku butuh percikan. Aku butuh inspirasi. Aku butuh seseorang yang mengerti bahasa visual. Dan lagi-lagi, pikiranku tertuju pada paviliun di taman belakang. Aku memberanikan diri. Sore itu, dengan laptop di tangan, aku berjalan ke paviliun. Jantungku berdebar sedikit. Ayah Heru sedang membaca di terasnya. Seperti biasa. Permisi, Yah? Maaf mengganggu. Aku tahu ayah sibuk. Tapi, dia menengadah dari bukunya, melepas kacamata bacanya. Sibuk? Kania, seorang pensiunan tidak pernah benar-benar sibuk. Ada apa? Aku ragu-ragu. Ini soal pekerjaan. Aku buntu. Ayah kan dulu arsitek. Aku hanya butuh pandangan lain, mungkin. Ayah Heru tersenyum tipis. Sebuah kehormatan. Silakan. Aku duduk di kursi rotan di seberangnya, membuka laptopku. Tiba-tiba aku merasa konyol. Siapa aku ini? Meminta pendapat pada seorang maestro? Tapi aku sudah telanjur. Aku menjelaskan brief klien, menunjukkan draft-draftku yang gagal. Dia mendengarkan dengan saksama. Matanya menatap layar, lalu menatapku, lalu kembali ke layar. Dia tidak memotong, dia hanya mengamati. Setelah aku selesai bicara, dia terdiam lama. Aku hampir mengira dia akan menolak berkomentar. Kamu terlalu fokus pada minimalis, katanya akhirnya. Suaranya tenang dan terukur. Kamu mencoba mengurangi. Tapi arsitektur dan desain yang baik bukan tentang mengurangi, tapi tentang memastikan setiap elemen yang ada punya tujuan. Apa tujuan dari logo ini? Aku tertegun. Itu pertanyaan sederhana, tapi brilian. Aku menjelaskan tujuanku. Dia mengangguk. Kalau begitu, tunjukkan itu. Bukan dengan membuang elemen, tapi dengan memperkuat satu elemen yang paling jujur. Dia mengambil pensil dan kertas sketsa dari mejanya, dan dengan beberapa tarikan garis cepat, dia memvisualisasikan maksudnya. Itu bukan desain baru, tapi dia membuka sesuatu yang terkunci dalam desainku. Kami berbicara selama hampir 2 jam. Tapi itu tidak terasa seperti 2 jam. Waktu seolah mengalir berbeda di teras paviliun itu. Kami tidak hanya bicara soal desainku. Pembicaraan mengalir ke arsitektur Bauhaus, ke filosofi di balik desain Jepang, ke cara cahaya bisa mengubah persepsi sebuah ruangan. Aku sadar, aku sudah lama tidak melakukan ini. Berdiskusi, bertukar ide. Aku merasa terstimulasi. Otakku yang biasanya berkabut oleh urusan domestik dan revisi klien, kini terasa jernih dan bersemangat. Ayah Heru adalah pendengar yang luar biasa, tapi juga pembicara yang memikat. Dia tidak menggurui, dia berbagi. Kamu punya mata yang bagus, Kania, katanya saat aku hendak pamit, hari sudah mulai gelap. Tapi kamu terlalu banyak berpikir. Desain itu dirasakan, bukan hanya dipikirkan. Aku tersenyum, senyum tulus pertama dalam beberapa hari. Terima kasih. Yah, ini sangat membantu. Saat aku berjalan kembali ke rumah utamaku yang besar dan dingin, aku merasa lebih ringan. Desainku memang belum selesai, tapi aku tahu apa yang harus kulakukan. Dan yang lebih penting, aku merasa tidak sendirian lagi dalam melihat dunia. Aku menemukan seorang teman bicara. Masalahnya, teman bicara itu adalah ayah dari suamiku. Satu sore itu berubah menjadi kebiasaan. Tidak setiap hari, tapi mungkin 2 atau 3 kali seminggu. Kadang aku yang membawa laptopku ke paviliun, dengan alasan konsultasi. Kadang dia yang datang ke teras belakang rumah utama, membawakanku buku tentang seni yang menurutnya akan kusukai. Ini karya seniman Jepang yang ayah ceritakan tempo hari, katanya. Kami punya rahasia kecil.
Bukan rahasia skandal, tentu saja. Tapi rahasia tentang dunia kecil yang kami ciptakan, yang tidak bisa dimasuki oleh Bayu. Bayu tidak akan mengerti mengapa kami bisa berdebat seru selama 1 jam hanya soal penggunaan spasi negatif dalam sebuah logo, atau mengapa Kania bisa tertawa lepas mendengar cerita Heru tentang dosen arsitekturnya yang eksentrik di tahun 70-an. Bayu menelepon. Dia masih di luar negeri, perjalanannya diperpanjang. Gimana di rumah? Aman? Tanyanya di sela-sela suara lalu lintas bandara. Aman? Jawabku. Aku sibuk dengan proyek baru. Baguslah, katanya. Ayah ada di sana kan? Titip kamu ya. Bilang aku baik-baik saja. Aku menutup telepon dengan perasaan aneh. Ada rasa bersalah yang menusuk. Aku tidak melakukan sesuatu yang salah, kan? Aku hanya bicara. Tapi aku tahu, jika Bayu tahu seberapa sering dan seberapa dalam aku dan ayahnya bicara, dia akan merasa aneh. Sama anehnya seperti yang kurasakan saat ini. Aku mencoba menjaga jarak. Rasa bersalah itu mulai menggangguku. Dia ayah suamiku, mantranya berputar di kepalaku. Aku mulai menolak undangan halus ayah Heru untuk minum teh sore. Aku bilang aku sibuk, banyak deadline. Aku mengunci diri di studio, mencoba fokus pada pekerjaan. Tapi keheningan rumah ini terasa semakin memekakan. Tanpa obrolan kami, rumah ini kembali menjadi museum yang dingin. Aku menyadari betapa aku bergantung pada percakapan itu. Aku merindukan otaknya. Aku merindukan cara dia mendengarkan. Bayu mengumumkan dia akan pulang akhir pekan ini. Aku sudah tidak sabar, katanya di telepon. Aku kangen kamu. 3 kata itu seharusnya membuatku bahagia, tapi yang kurasakan justru kecemasan. Aku harus kembali menjadi istri Bayu. Aku harus menyimpan kembali bagian diriku yang baru saja kutemukan. Bagian yang berdiskusi tentang filosofi dan seni, ke dalam kotak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku menatap kalung berlian di laci meja rias. Aku belum pernah memakainya. Aku merasa seperti penipu. Aku mendapatkan kenyamanan emosional dari satu pria, sambil menerima kemewahan material dari putranya. Gejolak di hatiku terasa seperti badai yang akan datang. Aku jatuh sakit. Mungkin karena stres, kurang tidur, atau campuran keduanya. Aku demam tinggi, tubuhku menggigil di balik selimut tebal. Bayu baru saja mendarat dari perjalanan bisnisnya yang lain, bukan yang dari Singapura, ini yang lain lagi. Dia menjengukku di kamar sebelum mandi. Ya ampun, kamu sakit, sayang? Sudah minum obat? Dia meletakkan punggung tangannya di dahiku. Panas banget. Aku panggil dokter. Ya? Dia sibuk menelepon, mengatur segalanya. Setelah dokter datang dan memberiku suntikan, Bayu duduk di tepi tempat tidur. Aku ada meeting penting besok pagi. Nggak bisa batal. Kamu nggak apa-apakan ku tinggal? Nanti aku minta Big Inah jaga kamu. Aku hanya mengangguk lemah. Kecewa? Tentu saja. Tapi aku sudah terbiasa. Nggak apa-apa, B. Urus saja pekerjaanmu. Dia mencium keningku. Cepat sembuh ya. Lalu dia pindah tidur ke kamar tamu, dengan alasan, takut tertular, dan, biar aku bisa istirahat. Aku tahu alasan sebenarnya adalah agar dia bisa bekerja dan menerima telepon tanpa menggangguku. Aku sendirian lagi dalam kegelapan, dengan tubuh yang sakit dan hati yang lebih sakit lagi. Suara demam di telingaku bercampur dengan suara ketikan laptop Bayu dari seberang ruangan. Pagi harinya, Bayu sudah pergi sebelum aku bangun. Big Inah membawakanku bubur. Bapak Bayu titip pesan. Katanya kalau ada apa-apa, telepon. Aku tersenyum getir. Tentu saja. Menjelang siang, demamku semakin tinggi. Aku merasa sangat lemah. Saat aku setengah tertidur, aku mendengar pintu kamarku diketuk pelan. Kania. Itu suara ayah Heru.
Big Inah bilang kamu sakit parah. Dia masuk, membawa baskom kecil berisi air hangat dan handuk. Bayu di mana? Tanyanya. Kerja. Jawabku singkat, suaraku serak. Wajahnya mengeras sejenak, tapi dia tidak berkomentar. Dia duduk di kursi di samping tempat tidurku. Dia membasahi handuk, memerasnya, dan meletakkannya dengan lembut di dahiku. Tindakannya begitu kebapakan, begitu normal. Tapi dalam konteks hubunganku yang rapuh, itu terasa luar biasa. Dia mengganti kompres itu setiap beberapa menit. Dalam diam. Dia tidak banyak bicara, hanya memastikan aku minum air, dan membantuku makan bubur saat Big Inah membawanya. Dia di sana. Dia tidak pergi. Dia merawatku saat suamiku, putranya, memilih pekerjaan. Aku pulih beberapa hari kemudian. Kehadiran ayah Heru selama aku sakit terasa seperti mimpi demam yang aneh. Kami tidak membahasnya. Kami kembali ke rutinitas, normal, tapi ada sesuatu yang berubah. Ada kesadaran baru di antara kami. Sebuah rahasia lagi, bukan rahasia obrolan, tapi rahasia tindakan. Dia telah melihatku dalam kondisi paling rapuh. Sebulan kemudian, proyek desain yang dibantu oleh ayah Heru memenangkan sebuah penghargaan desain online kecil di tingkat regional. Aku bahkan tidak tahu aku didaftarkan oleh klienku. Saat email pemberitahuan itu masuk, aku berteriak kecil saking gembiranya. Ini penghargaan pertamaku setelah bertahun-tahun. Orang pertama yang ingin ku beritahu adalah, pikiran itu berhenti di sana. Seharusnya Bayu. Aku mengirim pesan WhatsApp padanya, lengkap dengan screenshot pengumuman. B. Aku menang award. Jawabannya masuk 3 jam kemudian. Sebuah emoji jempol. Diikuti pesan, tanda jempol naik keren. Selamat ya, sayang. Nanti kita rayakan. Kapan-kapan. Aku menatap emoji jempol itu. Rasanya seperti ditampar. Aku tahu dia sibuk. Aku tahu ini mungkin bukan penghargaan besar baginya. Tapi ini besar bagiku. Aku mematikan laptopku, rasa gembiraku menguap begitu saja. Aku berjalan ke taman, mencoba menenangkan diri. Ayah Heru sedang menyiram tanaman, seperti biasa. Dia pasti melihat raut wajahku. Ada kabar buruk? Tanyanya. Aku menggeleng. Bukan, kabar baik sebenarnya. Tapi sepertinya tidak ada yang peduli. Lalu, aku menceritakannya. Tentang penghargaan itu. Tentang reaksiku. Dan tentang reaksi Bayu. Ayah Heru meletakkan selang airnya. Dia menatapku lekat. Kania, itu pencapaian luar biasa. Selamat. Katanya dengan antusiasme yang tulus. Ini harus dirayakan. Sekarang juga. Aku bingung. Sekarang? Tapi. Tunggu, katanya. Dia masuk ke pavilionnya dan keluar beberapa saat kemudian membawa sebotol anggur merah. Ayah simpan ini untuk perayaan khusus. Dan menurut ayah, ini sangat khusus. Dia mengambil 2 gelas dari dapur rumah utama, dan kami bersulang di teras belakang, di bawah senja. Kami merayakan kesuksesanku. Dia membuatku merasa terlihat. Mungkin karena anggur, mungkin karena euforia sesaat, atau mungkin karena kelegaan emosional. Kami tertawa. Kami banyak tertawa sore itu. Ayah Heru menceritakan tentang kegagalan-kegagalan arsitekturnya di awal karir, dan aku menceritakan tentang klien-klien anehku. Di tengah tawa kami yang terbahak-bahak karena sebuah lelucon konyol, tanganku yang sedang memegang gelas terangkat di udara, dan tangannya juga. Tangan kami hampir bersentuhan. Nyaris. Hanya berjarak milimeter di udara. Tawa kami mati seketika. Kami berdua membeku. Ada sengatan listrik di udara yang tiba-tiba menjadi hening. Aku bisa melihat detil kerutan di sekitar matanya. Dia menatap tanganku, lalu perlahan mengangkat pandangannya ke mataku. Aku tidak bisa bernapas. Momen itu berlangsung mungkin hanya 3 detik.
tapi terasa seperti selamanya. Aku menarik tanganku lebih dulu, terbatuk canggung. Maaf, sepertinya aku harus masuk. Sudah mulai gelap. Aku bangkit, gelas masih di tangan, jantungku berdebar tak karuan. Terima kasih untuk anggurnya. Yah. Dia hanya mengangguk, ekspresinya kaku. Aku lari. Aku benar-benar lari kecil kembali ke rumahku, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya, gemetar. Apa yang baru saja terjadi? Bayu pulang akhir pekan itu. Aku menyambutnya dengan ciuman yang terlalu antusias, pelukan yang sedikit terlalu erat. Aku berakting. Aku berakting menjadi istri yang bahagia dan penuh kasih, berharap akting itu bisa menjadi kenyataan dan menghapus kecanggungan yang kurasakan sejak insiden, hampir bersentuhan, itu. Aku dan Ayah Heru kembali ke sapaan formal. Kami berdua secara tidak sadar menghindari kontak mata. Jika kami kebetulan berpapasan di taman, kami akan tersenyum kaku dan segera mencari alasan untuk pergi. Teras pavilion itu kembali sepi. Dan aku kembali kesepian. Bayu, yang anehnya sedang dalam mode, hadir, menyadari perubahan perilakuku. Kamu kok beda, kan? Tanyanya suatu malam saat kami menonton TV, atau lebih tepatnya, aku menonton TV sementara dia mengecek email di ponsel. Beda gimana? Tanyaku defensif. Nggak tahu. Lebih ceria? Beberapa minggu lalu. Sekarang kayak murung lagi. Kayak ada yang disembunyiin. Matanya menatapku, penuh selidik. Aku terkejut. Dia memperhatikanku? Kecurigaan Bayu adalah ironi yang menyakitkan. Dia melihatku lebih bahagia saat aku menghabiskan waktu dengan ayahnya, dan sekarang dia melihatku murung saat aku menjauhinya. Tapi, tentu saja, dia salah membaca penyebabnya. Kamu lagi dekat sama seseorang, ya? Tanyanya tiba-tiba. Aku tersedak minumanku. Apa? Maksud kamu apa, Bey? Ya, mungkin rekan kerja? Desainer lain? Kamu kan sering WFH. Siapa tahu? Dia tidak menuduh. Dia bertanya, tapi nadanya dia curiga. Dia curiga aku berselingkuh. Dia melihatku lebih bahagia, dan kesimpulan pertamanya adalah aku berselingkuh dengan pria lain. Dia tidak pernah berpikir bahwa mungkin kebahagiaan itu kudapatkan karena dia tidak ada. Itu konyol, Bayu, seruku, lebih terluka daripada marah. Kamu pikir aku tipe orang yang seperti itu? Aku di rumah ini setiap hari. Justru itu, katanya, nadanya frustrasi. Kamu di rumah, kamu kesepian. Aku kerja keras. Aku tahu aku salah. Aku cuma takut kamu cari perhatian di tempat lain. Kami bertengkar hebat malam itu. Pertengkaran pertama kami yang sesungguhnya dalam bertahun-tahun. Biasanya aku hanya diam dan memendam. Tapi tuduhan itu, tuduhan bahwa aku mencari perhatian di tempat lain, padahal dia yang membuatku kelaparan secara emosional, terasa sangat tidak adil. Perhatian apa yang kamu kasih ke aku, Bey? Teriakku. Emoji jempol? Janji makan malam, minggu depan, yang gak pernah terjadi? Kamu bahkan gak tahu apa yang aku rasakan. Aku kerja. Buat siapa lagi kalau bukan buat kamu? Buat kita. Balasnya, klise seperti biasanya. Pertengkaran itu tidak menghasilkan apa-apa. Kami tidur saling memunggungi. Kemarahan mereda, menyisakan rasa sakit dan lelah. Dia tidak mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti. Dia pikir masalahnya adalah pria lain, padahal masalahnya adalah dia. Paginya, sebelum berangkat kerja, dia memelukku. Maaf ya, sayang, aku cuma cemburu. Aku takut kehilangan kamu. Aku membalas pelukannya. Aku nggak kemana-mana, Bey. Aku cuma capek. Aku pikir pertengkaran itu akan mengubah sesuatu. Mungkin dia akan lebih sering di rumah. Aku salah. Justru sebaliknya. Dia bekerja lebih keras, seolah ingin membuktikan bahwa
bekerja keras, adalah bentuk cinta tertinggi yang bisa dia berikan. Dia ingin memperbaiki pernikahan kami dengan cara satu-satunya yang dia tahu, dengan materi. Dan kemudian, dia melakukan hal yang paling ironis dan menghancurkan. Suatu minggu pagi, kami bertiga, aku, Bayu, dan Ayah Heru, secara kebetulan sarapan di meja makan utama. Suasananya canggung. Aku dan Ayah Heru nyaris tidak bicara. Bayu, yang tampaknya tidak menyadari ketegangan antara aku dan ayahnya, tiba-tiba angkat bicara. "Yah," katanya, sambil mengoleskan selai ke rotinya. "Aku belakangan ini khawatir sama Kania." Aku membeku. Ayah Heru mengangkat alisnya. "Khawatir kenapa? Dia kesepian di rumah ini. Aku sibuk banget. Aku takut dia." "Ya tahulah. Aku cuma mau minta tolong ayah." Bayu menatap ayahnya dengan sungguh-sungguh. "Ayah kan di rumah terus. Tolong titipkan ya." "Ya." "Temani dia ngobrol. Awasi dia. Pastiin dia nggak aneh-aneh. Ayah kan bisa jaga dia buat aku." Aku nyaris menjatuhkan cangkir tehku. Aku menatap Bayu, tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Dia meminta ayahnya untuk mengawasiku, menjaga istriku, seolah aku ini aset perusahaan yang butuh satpam. Rasa terhina, marah, dan malu bercampur aduk di dadaku. Aku melirik Ayah Heru. Ekspresinya tidak terbaca. Dia menatap putranya lama. Aku bisa melihat pertarungan batin di matanya. Apa yang akan dia katakan? "Tentu," jawab Ayah Heru akhirnya. Suaranya tenang. "Ayah akan menjaga Kania." Aku tidak tahan lagi. Aku mendorong kursiku ke belakang. Suaranya memekik di lantai marmer. "Kalian berdua gila," desisku. "Aku bukan barang titipan." Aku lari dari meja makan, lari ke studio, dan membanting pintu. Aku gemetar. Bayu baru saja, tanpa sadar, memberikan ayahnya izin resmi untuk melakukan apa yang selama ini kami hindari, menghabiskan waktu bersama. Ini bencana. Setelah hari itu, suasana rumah berubah total. Ayah Heru menjalankan tugas barunya dengan keseriusan yang canggung. Dia tidak lagi menunggu undanganku. Dia akan muncul di teras studiku pada jam 4 sore, membawa 2 cangkir teh. "Bayu yang minta ayah menemanimu," katanya, sebagai pembuka, seolah itu adalah surat perintah. Aku tidak tahu harus merasakan apa. Di satu sisi, aku merasa terhina oleh permintaan Bayu. Di sisi lain aku tidak bisa memungkiri, aku merindukan obrolan kami. Dan sekarang, aku punya alasan. Aku tidak perlu merasa bersalah. Suamiku yang minta, kataku pada diriku sendiri, mencoba meredakan gejolak di hati. Kami kembali bicara. Tapi kali ini berbeda. Ada gajah besar di ruangan itu. Ada ketegangan yang tidak terucapkan. Kami tidak lagi bicara sebebas dulu. Kami menghindari topik-topik personal. Kami bicara tentang buku, tentang berita, tentang cuaca. Tapi kami tidak bicara tentang kami atau tentang Bayu. Ironisnya, tugas dari Bayu ini justru menjadi bumerang. Dia pikir dia sedang melindungi pernikahannya, padahal dia sedang membangun jembatan yang kokoh antara aku dan ayahnya. Jembatan yang dia bangun atas dasar ketidakhadirannya sendiri. Aku merasa seperti sedang berjalan di atas tali. Setiap interaksi dengan Ayah Heru adalah langkah hati-hati. Aku mengamatinya. Apakah dia merasa terpaksa? Apakah dia juga merasa canggung? Aku tidak bisa membacanya. Dia bersikap profesional. Jika menemani menantu bisa disebut profesional. Dia pendengar yang baik. Dia selalu tahu kapan aku butuh didengarkan. Aku mulai bercerita tentang frustrasiku pada klien, tentang kebuntuanku. Dia mendengarkan, memberi masukan, persis seperti dulu. Tapi tatapannya, ada sesuatu di sana. Sesuatu yang lebih dari sekadar ayah mertua yang baik hati.
Atau aku hanya berhalusinasi? Suatu sore, aku sedang mengeluh tentang Bayu yang lagi-lagi lupa pada janji kami. Aku mengatakannya dengan nada ringan, bercanda. Dasar pelupa, kataku. Ayah Heru tidak tertawa. Dia menatapku tajam. Itu bukan hal yang lucu, kan ya? Katanya. Itu namanya pengabaian. Aku terdiam. Kata-katanya menusuk. Dia tidak pernah mengkritik putranya di depanku. Tidak pernah. Ini yang pertama kali. Dan itu membuatku sadar dia bukan hanya menjagaku. Dia melihatku. Malam itu, badai besar melanda kota. Hujan turun dengan derasnya, angin menderu-deru. Dan tentu saja, seperti di film-film drama murahan, listrik padam. Seluruh rumah gelap gulita. Aku benci gelap. Aku selalu benci gelap sejak kecil. Aku meraba-raba mencari ponselku, tanganku gemetar. Tentu saja, Bayu tidak di rumah. Dia terjebak, meeting, di kantor pusat, katanya tadi sore. Aku sendirian di rumah sebesar ini. Aku meringkuk di sofa ruang tengah, mencoba mengatur napasku. Suara petir menyambar, membuatku menjerit kecil. Aku merasa sangat konyol dan sangat ketakutan. Lalu, aku melihat cahaya senter dari jendela, menembus hujan. Seseorang berjalan dari paviliun ke rumah utama. Ayah Heru. Dia membawa senter, beberapa lilin, dan korek api. Dia pasti tahu aku takut gelap. Bayu mungkin tidak ingat, tapi Ayah Heru ingat. Aku pernah bercerita padanya suatu sore. Kamu tidak apa-apa? Tanyanya, suaranya tenang menembus kegelapan. Aku menggeleng, meskipun tahu dia mungkin tidak bisa melihatku. Aku benci gelap, bisikku. Dia menyalakan lilin-lilin itu satu persatu, meletakkannya di meja kopi. Ruangan itu langsung terasa lebih hangat, lebih aman. Cahaya api bergoyang-goyang, menciptakan bayangan panjang di wajahnya. Dia duduk di sofa yang lain, tidak terlalu dekat, tapi juga tidak terlalu jauh. Kita tunggu badainya reda, katanya. Kami duduk dalam keheningan yang nyaman. Hanya suara hujan deras di luar dan detak jantungku yang mulai normal. Bayu tidak tahu aku takut gelap, kataku tiba-tiba. Aku tidak tahu kenapa aku mengatakannya. Dia tahu, jawab Ayah Heru pelan. Dia hanya lupa. Apa bedanya, tidak tahu, dengan lupa, jika hasilnya sama? Tanyaku getir. Aku tetap sendirian dalam gelap. Ayah Heru menatap api lilin, wajahnya terlihat sedih. Cerita tentang ibunya Bayu. Dia memulai, suaranya rendah. Dia wanita yang kuat. Dia membesarkan Bayu hampir sendirian, sementara aku sibuk membangun karir. Aku sibuk mengejar proyek. Persis seperti Bayu sekarang. Dia terdiam sejenak, menelan ludah. Suatu hari, dia sakit. Dia bilang dia tidak enak badan. Aku bilang aku ada rapat penting. Aku berjanji akan membawanya ke dokter besok. Besoknya, sudah terlambat. Itu serangan jantung ringan, tapi fatal karena tidak ditangani. Aku menahan napas. Aku tidak pernah tahu cerita ini. Dia menatapku, matanya berkaca-kaca dalam cahaya lilin. Aku gagal melihatnya saat dia kesepian. Aku gagal mendengarnya saat dia butuh pertolongan. Aku sibuk membangun dunia untuknya, padahal yang dia butuhkan hanya aku ada di dunianya. Dia menarik napas dalam. Aku tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Aku tidak akan membiarkan orang yang kusayangi merasa kesepian dan terabaikan lagi, terutama di rumah ini. Kalimat, orang yang kusayangi, itu menggantung di udara. Jantungku berhenti berdetak sejenak. Apakah dia berbicara tentang aku? Atau dia berbicara sebagai seorang ayah yang melihat menantunya? Atau, apakah batas itu sudah benar-benar kabur? Aku terguncang. Listrik kembali menyala, suaranya berdengung, tapi aku masih terjebak dalam kegelapan kata-katanya. Pengakuan Ayah Heru malam itu mengubah segalanya.
Aku tidak bisa lagi berpura-pura bahwa ini adalah hubungan menantu mertua yang normal. Ada sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih rumit. Dan itu membuatku takut. Rasa bersalahku pada Bayu meledak. Aku harus memperbaiki pernikahanku. Aku harus menjauh dari ayah Heru. Aku harus membuktikan pada diriku sendiri, dan mungkin pada ayah Heru, bahwa aku masih mencintai suamiku. Aku merencanakan makan malam romantis besar-besaran. Aku memasak hidangan favorit Bayu. Aku memakai gaun yang dia belikan. Aku menyalakan lilin, ironis, aku tahu. Aku mengiriminya pesan, pulang cepat malam ini. Aku punya kejutan. Dia menjawab, pasti, sayang. Jam 7 aku di rumah. Jam 7 lewat. Jam 8. Jam 9. Makanan sudah dingin. Lilin sudah hampir habis. Aku duduk di meja makan yang tertata indah. Sendirian. Pukul 9:30, dia masuk. Tidak ada permintaan maaf. Dia sibuk dengan ponselnya. Wah, ada apa nih? Maaf, tadi ada. Aku tidak membiarkannya selesai. Sudahlah, Bey, kataku. Suaraku datar karena kecewa. Mungkin karena aku sudah lelah. Mungkin karena pengakuan ayah Heru memberiku kekuatan yang salah. Aku meledak. Kamu bahkan gak sadar aku ada atau gak di rumah ini. Teriakku, suaraku bergetar. Bayu kaget. Dia meletakkan ponselnya. Kania, ada apa sih? Aku kan kerja. Aku capek. Aku juga capek, Bey. Aku capek nungguin kamu. Aku capek jadi nomor 2 setelah laptop kamu. Kamu tahu nggak rasanya sendirian di pernikahanmu sendiri? Aku kerja buat kamu. Balasnya, nada suaranya naik. Kamu pikir semua ini, dia menunjuk seisi rumah, datang dari mana? Kamu hidup enak, kan ya? Apa yang kurang? Atau, jangan-jangan kamu udah nemu orang lain yang lebih perhatian, ya? Makanya kamu berani kayak gini. Tuduhan itu lagi. Di saat aku berusaha mati-matian menyelamatkan kami, dia menuduhku. Itu adalah paku terakhir. Kamu nggak ngerti, bisikku, air mata mengalir. Kamu nggak akan pernah ngerti. Ada apa ini? Suara itu datang dari pintu ruang makan. Ayah Heru. Dia pasti mendengar kami berteriak. Dia berdiri di sana, mengenakan jubah tidurnya, wajahnya cemas. Bayu tertawa sinis. Dia berjalan mondar-mandir. Nah, ini dia. Penjaganya datang. Dia menatap ayahnya dengan pandangan mengejek. Gimana? Yah? Aman istriku? Gak ada yang aneh-aneh kan selama aku sibuk kerja? Kamu udah jaga dia dengan baik. Ada nada provokasi dalam suara Bayu. Dia tidak tahu apa-apa, tapi kecemburuannya yang buta menembak ke segala arah. Dia pikir dia sedang menyindir ayahnya yang terlalu ikut campur. Dia tidak sadar betapa dekat tembakannya itu ke sasaran yang salah. Aku hanya bisa diam, gemetar, melihat drama ini terkuak. Aku ingin berteriak pada mereka berdua untuk berhenti. Ayah Heru tidak bergerak. Dia menatap putranya dengan ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Bukan marah, tapi kekecewaan yang mendalam. Kamu benar, Bayu, kata ayah Heru pelan, tapi suaranya memenuhi ruangan yang hening itu. Ayah menjaganya. Bayu mendengus. Baguslah. Jadi aku bisa. Ayah menjaga dia dari kamu. Keheningan yang jatuh setelah kalimat itu begitu tebal. Aku merasa bisa menyentuhnya. Bayu berhenti mondar-mandir. Wajahnya pucat. Apa? Apa maksud ayah? Aku sendiri menahan napas. Ini dia. Momen klimaks yang kutakuti. Kamu, kata ayah Heru, melangkah maju. Kamu mengulangi kesalahan yang sama persis denganku dulu. Kamu mengabaikan wanita berharga di depanmu. Kamu biarkan dia kesepian. Kamu biarkan dia menangis sendirian di hari ulang tahunnya.
Kamu biarkan dia sakit sendirian. Ayah, bisik Bayu, terguncang. Bedanya adalah, lanjut Ayah Heru, matanya kini menatap lurus ke mata putranya. Dulu ibumu tidak punya siapa-siapa untuk menemaninya. Dia menanggung semuanya sendirian. Dia berhenti sejenak, lalu menoleh padaku. Tatapannya melembut, tapi penuh tekad. Lalu dia kembali menatap Bayu. Sekarang, Kania punya ayah. Makna, punya ayah, itu menggantung di udara. Itu bukan pengakuan cinta. Itu adalah pernyataan perlindungan. Itu adalah deklarasi bahwa dia tidak akan membiarkan sejarah terulang. Tapi di telinga Bayu, dan di telingaku, itu terdengar seperti sesuatu yang lain. Bayu terdiam. Wajahnya runtuh. Dia akhirnya melihat. Dia melihat jurang yang dia ciptakan antara kami berdua, dan dia melihat ayahnya sendiri berdiri di jurang itu, mengisi kekosongan yang dia tinggalkan. Dia menatapku, lalu ke ayahnya, lalu kembali padaku. Ada kengerian di matanya. Malam itu, tidak ada lagi yang bisa dibicarakan. Bayu tidur di kamar tamu. Lagi. Ayah Heru kembali ke pavilionnya. Aku sendirian di kamar tidur kami yang besar. Keesokan paginya, aku bangun sebelum matahari terbit. Aku melihat kedua pria itu di hidupku. Satu, suamiku, yang mencintaiku dengan materi tapi mengabaikanku secara emosional. Satu lagi, ayah mertuaku, yang memberiku koneksi intelektual dan emosional, tapi atas dasar rasa bersalahnya di masa lalu dan dengan cara yang salah. Aku sadar, rumah ini tidak sehat. Bayu butuh trofi, dan Ayah Heru butuh penebusan. Aku bukan keduanya. Aku membuka koperku. Aku mengisinya dengan pakaian secukupnya dan laptopku. Aku tidak tahu kemana aku akan pergi. Tapi aku tahu aku harus pergi. Aku harus menemukan diriku sendiri, jauh dari bayang-bayang kedua pria ini. Aku meletakkan cincin kawinku di atas kalung berlian yang tidak pernah kupakai itu. Lalu, dalam diam, aku berjalan keluar dari rumah itu.